Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan yang kedua terkait dengan pembahasan 40 kaedah usul fiqh dalam kitab Mabadi'ul Awwaliyah karangan Syekh Abdul Hamid Hakim. Di dalam kaedah yang kedua disebutkan ma yushtaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Apa yang disyaratkan pada ta'yin, menentukan, fal khata'u fihi mubtilun, maka kesalahan pada penentuan itu akan menjadi batal. Contoh al-amsilah minha al-khata'u min salati zuhri ilal asri. Jadi dalam hal ibadah atau puasa harus ada penentuan, ya, sesuatu yang harus ditakyin jelas, sehingga salah dalam penentuan itu akan menjadi batal sesuatu itu. Al-khata'u min salati zuhri ilal asri atau aksihi, kesalahan dalam sholat zuhur kepada sholat asar, atau sebaliknya dari sholat asar ke sholat zuhur. Seseorang sholat zuhur namun niatnya melaksanakan sholat asar, atau sebaliknya sholat asar tapi niatnya sholat zuhur. Falau sholla az-zuhra, maka jikalau dia sembahyang sholat zuhur nawiyal asri, dia berniat sholat asar, lam yasihha, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, al-khata'u min kaffaratil zihar ila kaffaratil qatli, kesalahan dalam kafarah zihar kepada kafarah pembunuhan. Jadi kafarah itu denda. Ada zihar itu, ada seseorang yang menyamakan punggung ibunya dengan punggung istrinya. Jadi orang yang sudah menyamakan punggung ibunya dengan punggung punggung istrinya dengan punggung ibunya, maka itu termasuk zihar. Dia memiliki kafarah. Kafarah zihar yaitu pertama memerdekakan budak, yang kedua kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberikan makan 60 fakir miskin. Nah, kalau kafarah qatl sama, ya, memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lalu kemudian di dalam puasa misalnya, dia atau seseorang tadi sudah mengkafarah, ya, sudah menzihar istrinya, menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Seharusnya niat kafarah zihar di dalam berpuasa misalnya, di situ nawaitu sauma likaffarati lillahi ta'ala. Jadi dalam niatnya sajaku, ya, berpuasa kafarah pembunuhan, ya, denda pembunuhan, padahal seseorang tersebut sudah ingin kemudian kafarah zihar. Jadi dia sudah menzihar istrinya, namun dalam niatnya dia berpuasa untuk kafarah pembunuhan. Nah, di sini kesalahan di dalam kafarah, ya, di dalam tebusan atau denda, salah dia niatkan, padahal dia sudah menzihar istrinya, lalu kemudian niatnya dengan kafarah pembunuhan, terbalik, maka di dalam kesalahan itu, ya, akan menjadi batal. Fal khata'u fihi mubtilun, salah pada penentuan niat maka akan menjadi batal. Yang minha juga al khata'u min rawatibiz zuhri ila rawatibil asri. Sembahyang rawatib, ya, qabliyah misalnya, dia niatnya dia sholat sunat
qabliyah zuhur. Namun di dalam niatnya dia sholat sunnah qabliyah asar. Maka sholat sunnah rawatib yang dia lakukan, rawatib qabliyah zuhur itu, namun niatnya sholat sunat asar, maka akan menjadi batal. Jadi seharusnya niatnya adalah sholat sunat qabliyah zuhur. Minha juga al-khata'u min sholati idil fitri ila idil adha wa aksihi. Kesalahan di dalam sholat idul fitri kepada sholat idul adha. Jadi ada atau kaum muslimin, ada salah seorang dari mereka sholat sunat idul fitri namun niatnya sholat sunat idul adha, atau sebaliknya sholat sunat idul adha namun niatnya sholat sunat idul fitri. Salah di situ dalam berniat, maka sholatnya menjadi batal. Yang kedua, yang berikutnya, minha al-khata'u min rak'atai al-ihram ila rak'atai at-tawafi wa aksihi. Jadi kesalahan di dalam 2 rakaat ihram. Jadi orang yang ihram disunahkan sholat sunat, usalli sunnatal ihram rak'ataini lillahi ta'ala, usalli sunnatat tawaf rak'ataini lillahi ta'ala. Itu lafaznya. Tapi niatnya sajaku sholat 2 rakaat ihram, ya kan, sunnah karena Allah Ta'ala. Sajaku sholat sunat tawaf 2 rakaat, sunnah karena Allah Ta'ala. Orang ini sedang sholat sunat ihram, tapi niatnya adalah sholat sunat tawaf, atau sebaliknya dia melaksanakan sholat sunat tawaf, namun niatnya sholat sunat ihram. Maka kesalahan dalam niat akan menjadi batal sholatnya. Fal khata'u fihi mubtilun. Pada kesalahan penentuan akan menjadikan atau menyebabkan batal ibadahnya. Yang terakhir dari kaidah ini, contoh kaidah ini, al khata'u min shaumi Arafah ila shaumi Asyura wa aksi. Kesalahan di dalam puasa Arafah, niat puasa Arafah kepada puasa Asyura. Jadi puasa Arafah itu ya ketika orang melaksanakan ukuf, kita kaum muslimin yang tidak melaksanakan haji disunahkan untuk puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan puasa sunnah Asyura pada tanggal 10 Muharram. Nah, pada saat itu ada kesalahan. Padahal yang terjadi pada saat itu adalah puasa sunnah Arafah, ya, di bulan Zulhijjah, ya. Seharusnya sholat sunnah puasa sunnah Arafah, namun niatnya puasa sunnah Asyura, ya. Nawaitu sauma li Asyura, sajaku puasa nawaitu sauma Asyura lillahi ta'ala, sajaku puasa Asyura karena Allah Ta'ala. Padahal dia sedang puasa atau di dalam keadaan di bulan Zulhijjah yang seharusnya niatnya puasa Arafah, namun dia berniat puasa Asyura, atau sebaliknya di tanggal 10 Muharram itu niatnya puasa Arafah, terbalik. Maka di sini puasanya menjadi batal. Jadi ma yushtaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Apa yang disyaratkan padanya ta'yin, penentuan, maka kesalahan pada penentuan tersebut akan menjadikan batal ibadahnya, batal sholatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sampai di sini bahwa tentu kita harus betul-betul memperhatikan, ya, terkait dengan niat, terkait, ya, dengan apa yang kita lakukan pada aktivitas itu, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penentuan. Misalnya sholat zuhur tadi, ya, saya ulang lagi, al khata'u min sholati zuhri ila al asri aw aksihi falau shalla
dhuhra nawiyal asri lam yasihha. Jadi kesalahan di dalam sholat zuhur pada sholat asar atau sebaliknya sholat asar pada sholat zuhur, orang itu sedang melaksanakan sholat zuhur namun niatnya sholat asar, atau sebaliknya sholat asar namun niatnya sholat zuhur, maka jika dia berniat tersalah dalam niat maka sholatnya tidak menjadi sah. Demikian kaidah yang kedua, al-qaidatus tsaniyatu ma yushtaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Apa yang disyaratkan padanya penentuan, ta'yin, maka kesalahan pada penentuan tersebut mubtilun, menyebabkan ibadahnya menjadi batal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.